Sementara itu, akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman, tapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Ya teman-teman, bantulah untuk bisa nyampe 200.000 subscriber. Klik tombol yang bertulisan subscribe gitu ya. Tombol warna merahnya. Tolong dibantulah. Ya, oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kampus UGM ketika itu sudah menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah lulusan dari UGM, dan ijazah tersebut adalah benar dikeluarkan oleh UGM, maka di situ KPU menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi adalah sah. KPU tidak punya kewenangan untuk memastikan apakah ijazahnya secara legally itu sah atau tidak. KPU hanya memastikan bahwa benar yang bersangkutan adalah keluaran dari UGM dengan melakukan verifikasi ke kampus tersebut. Presiden bebek lumpuh. Ya Pak maju, yang bebek tadi. Yang ini ya. Kasih modal ya kan? Tambahan modal, jangan dibelikan sepeda motor. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga, dan di apa Bismillahirrahmanirrahim. Nawai itu nyepak apa itu bojoku perawan ora doyan rondo ora moro bojone wong delok koyo gentong bojone dhewe nek didelok semluh. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Loh, mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi? Loh, mengancam dengan sarana hukum. Loh, seolah-olah ya dengan laporan kepada empat ini, orang empat ini bisa diam, bungkam. Loh. Dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan ya Hasyiholan Sianipar. Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Media sosial platform X atau sebelumnya Twitter dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @murtadawan. Akun tersebut menyampaikan mahasiswa itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI Prabowo Subianto yang dia buat. Sementara itu akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan alma mater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu membuat meme tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truknoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribunnews pada Kamis 8 Mei menyebutkan bahwa tersangka diduga melanggar pasal 45
25 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa motif pelaku membuat meme tersebut. Meski begitu, Truno Yudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan. Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa, namanya tidak kami sebutkan. Innalillahi bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Oh, dekat. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu. Yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Ya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Beda setahun, Nah, kan? itu yang bisa kami kabarkan dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu, karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono dan sudah banyak korban gitu loh. Celah atau peluang peraturan ada dua. Kalau celah itu mungkin politis ya. Iya. Kalau berdasar konstitusi, keluar konstitusi itu mungkin lebih gini. Ada mekanismenya kan? Mekanisme gini. Aturannya. Bisa. Presiden tuh bisa dimakzulkan kalau terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun lebih ke atas dan melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini kan sangat fleksibel. Ya, subjektif. Nggak ada ukurannya loh, belum ada hukumnya. Tapi itu kan nanti keputusan politik. Politik jadinya. Tercela itu politik. Nggak ada undang-undang apa yang dikatakan tercela gitu, nggak ada. Cari pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Itu politik. Dan perbuatan tercela yang dilakukan setelah dia menjabat sebagai pejabat negara. Bisa sebelumnya juga. Bisa sebelumnya juga kan. Di situ tidak disebutkan, maka saya katakan politis. Politisnya itu bisa. Nah, satu. Tapi syaratnya berat sehingga katakan hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin Karena kan. harus 2/3 anggota DPR itu hadir dalam sidang sesudah diusulkan oleh 25 orang. Kalau 25 mengusulkan gampang ya. Suruh satu partai itu 2 partai, 5 mengusulkan. Tapi untuk hadir 2/3 Sulit. Zaman Pak Harto dulu pokoknya kalau mau hadir sampai 2/3 culik saja satu. Culik saja satu jadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nggak jadi kata Pak Harto. Iya. Waktu Pak Harto jaya-jayanya tahun depan satu. Sehingga muncul petisi 50 itu. Iya. Nah ini kalau ini pun setuju 2/3 nanti ke MK dulu. MK kemudian memeriksa lalu membuat vonis konfirmasi namanya. Oh iya ini Pancang salah. banget ya. Salah kembalikan MPR. MPR boleh memecat boleh tidak. Jadi kecil sekali peluangnya. Tetapi saya ingatkan bahwa selama ini dan di dalam sejarah perkembangan di dunia tidak ada presiden yang dimakzulkan itu melalui konstitusi. Republik Prancis sampai Republik 1, 2, 3, 4, 5 kan dari pemberontakan dan selalu dianggap revolusi. Iya kan? Pak Harto itu mengambil kekuasaan Bung Karno kan? Iya. Tidak juga melalui konstitusi. Yang berarti apa? Disuruh buat super semar Bung Karnonya, lalu kekuasaannya diambil secara real. Bung Karnonya diisolasi lah. Iya. Padahal super semar ini untuk melindungi melindungi Bung Karno kan? Iya. Tapi terus direkayasa bahwa Bung Karno tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa bertanggung jawab. Itu kan melanggar konstitusi. Tapi itu politik. Itu politik, tapi sah Pak Harto itu menurut hukum. Karena apa? Karena dalil hukum yang berlaku di Perancis itu dan di seluruh dunia dan di dalam literatur, literatur itu ditulis satu pemberontakan, pengambilan kekuasaan
yang melanggar konstitusi itu kalau bisa dikonsolidasikan itu sah-sah. Dalilnya kalau didukung rakyat, Pak Harto waktu itu kan didukung rakyat katanya karena ingin PKI bubar. Betul. Ya kan, Pak Harto yang berani bubarkan BEA. Menjadi sah kan Pak Harto. Pak Harto waktu dijatuhkan tahun 98. Kan tidak ikut konstitusi. Seharusnya kalau jatuhkan Pak Harto tuh memorandum 1, 2, 3. Pak Harto enggak, langsung diacam, sidang, mundur. Itu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirain. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.